Ini adalah video yang terakhir pada kuliah yang ke-10. Pada bagian yang terakhir ini, seperti janji kita di awal tadi, kita akan memperlihatkan berbagai macam kasus dari TPS 3R. Kasus-kasus ini telah dibagi kelompoknya masing-masing. Total berjumlah 5 kasus. Tentunya kasus ini menarik untuk dibahas. Mudah-mudahan juga akan memotivasi kita semuanya untuk bisa ikut berkontribusi, memberikan solusi yang baik terhadap berbagai macam permasalahan yang dihadapi di TPS 3. Mudah-mudahan pada semangat semua ya. Nanti pas masuk kasus, ini ada satu kasus yang terlihat sekarang, kasus 1 misalnya, ini kan yang terlihat di permukaan. Misal contohnya, komposnya nggak laku gitu ya. Sudah diproduksi, sudah sesuai kualitas, tapi numpuk, nggak bisa dijual. Berarti efeknya apa? Nilai ekonominya nggak bisa dapat. Produknya lemah, ya. Akhirnya dibagi-bagi ke tetangga. Pelanggannya nggak bisa naik. Karena apa? Pengurus sudah pesimis duluan. Ngapain harus banyak-banyak? Ini aja nggak habis kok. Jadi ya susah gitu ya. Akhirnya apa? Residu naik lagi. Berpengaruh ya. Nah, berarti teman-teman diminta untuk melis ya, melis masalahnya itu apa sih gitu ya. Dari kompos ini gitu ya. Oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah dikarang dasarnya dari penjelasan tadi ya. Jadi dikarang penjelasan tadi. Nah setelah di list masalah ketemulah 100 masalah misal gitu ya. Ini tim pencari masalah. Temu masalah 100. Setelah 100 masalah tersebut tugasnya kita tidak bisa tenggelam dengan masalah. Berarti harus ada apa? Solusi. Solusinya apa? Oh, solusi 1 begini, solusi 2 begini, solusi ketiga begini, solusi keempat begini, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud untuk dibuatkan storyline videonya dan muncul videonya gitu ya. Ini loh ada kasusnya, ini potensi masalahnya, ini solusinya, kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan sih jelas sampai di sini ya. Nah, sebelum kita masuk kasus, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, benar ini. Nggak ada? Aman? Hmm. Nggak ada pertanyaan, nggak ada suara. Jangan-jangan saya ditinggal pergi nih. Halo? Belum, Pak. Oke, belum ya? Ya, ya, oke. Mudah-mudahan sih paham ya. Ah, bukan berarti tidak bertanya tidak paham gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua adalah pembagian kelompok dan studi kasus ya. Ini sangat menentukan teman-teman karena penilaian dari PSBM ini paling besar dalam identifikasi masalah dan formulasi solusi gitu ya. Jadi jangan biarkan capeknya teman-teman untuk hadir setiap Jumatnya melihat video gitu ya, melihat saya ngajar gitu ya. Nah, tapi juga memberikan manfaat ke teman-teman. Kelompok-kelompoknya seperti kemarin. Nah, yang kelompok kemarin sudah ketahuan tuh, yang mana yang hadir, mana yang tidak, gitu ya. Lalu harus hati-hati karena sudah ada peringatannya di sistem sudah merah ya, yang sudah tidak hadir berapa kali dan seterusnya. Jadi jangan juga tergantung ke teman kelompoknya, oh dia nggak ngerjain, nggak apa-apa. Saya bisa tahu siapa yang mengerjakan atau tidak. Google Slide itu sangat detail dalam mencatat. Jadi jangan khawatir. Saya bisa melihat siapa yang mengerjakan apa sampai kapan dia kerjakan, gitu ya. Hanya buka saja ketahuan. Bukanya hanya di akhir saja mengumpulkan juga ketahuan. Jadi karena kita bicara teknologi kan, jadi tidak ada yang bisa
ditutup-tutupi dari teknologi. Jadi jangan khawatir, ya. Walaupun nilainya bagus-bagus, punya teman nggak, kasihan kalau nggak lulus, nggak usah. Ngapain dikasihani? Dia juga tidak mengasihani dirinya sendiri, gitu ya. Oke, yang pertama studi kasusnya apa, gitu ya. Kelompok pertama, kelompoknya Reza tadi udah keluar, ya. Ramzi nggak datang, ya. Vicky, ada Vicky? Ada Pak. Oke, Cynthia Hadir nggak ada. Pak. Oh ada, oke. Kemudian Cindy, Hadir Pak. oke. Pradikto, ada nggak? Hadir, Pak. Oke, Renaldi ada. Renaldi tadi kayaknya ada, ya. Hadir Pak, hadir, hadir. Oke, ya. Sip, kelompok pertama tugasnya apa? Ya, sebuah TPS 3R di Kecamatan A baru beroperasi 1 tahun. Boleh, nanti ganti nama kecamatannya boleh. Dikelola oleh KSM. Respon masyarakat, kelompok swadaya masyarakat ya. Respon masyarakat sangat baik dengan KK layanan mencapai 150 KK. 1 tahun sudah 150. Namun terkait retribusi mengalami kendala karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Ya. Jadi bayarnya itu sulit mereka dari masyarakat gitu ya. Nggak tahu dari tempat yang lain. Nanti dikaji saja lewat tim ini ya. Tim ini diminta untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi. Oke, sebentar. Mengevaluasi apa yang perlu dievaluasi ya. Sebentar, kameranya goyang-goyang. Nah, apa saja yang perlu dievaluasi ya? Evaluasi retribusi yang ada gitu ya. Evaluasi retribusi yang ada yang paling tepat untuk operasional TPS 3R ini sebenarnya berapa gitu ya. Berarti perlu data-data tambahan yang lain. Cari tahu bagaimana cara menghitungnya. Kemudian diminta untuk memaksimalkan sumber pendapatan lain, pendanaan lain. Boleh nggak ya? Dapat dari mana? Berarti uraikan permasalahan yang ada seperti apa, terus kemudian cari sumber pendanaan yang lain. Mengkaji pula dampak dari retribusi yang tidak tepat dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan ya, bukan data ini tapi dapat diterapkan ya. Jadi mudah-mudahan kelompok 1 bisa jelas ya. Nanti kalau tidak jelas silakan untuk diskusi. Kemudian kelompok 2, Damas tadi ada, Remedi ada? Remedi tidak ada, Duita? Hadir, Pak. Duita ada, Siti Wawalia? Ada Pak. Ada, Rehal Anjani ada? Ada tadi ya. Ajeng juga ada. Izas rasanya juga ada. Ada Pak. Oke. Kelompok yang kedua, studi kasusnya apa? Studi kasus yang kedua adalah sebuah TPS 3R di Kecamatan B telah beroperasi selama 3 tahun. Oh, lebih lama nih ya, 3 tahun. Pelanggannya lebih banyak, 200 KK. Terus kemudian mengalami kesulitan untuk menaikkan jumlah pelanggan yang ada. Oh, dia stuck ya, stuck, tidak bisa nambah jumlah pelanggannya. Nah, tim ini diminta untuk menganalisis kenapa. Kok nggak bisa nambah pelanggan? Ada apa dari yang tadi ya? Menyusun strategi supaya pelanggannya meningkat. Karena ada indikasi bahwa kalau pelanggan meningkat, jumlah sampah naik, pendapatan naik, ekonomi naik, residu menurun. Ya. Atau residu malah naik juga. Nah, nanti dianalisis. Disertai dengan kualitas sampah yang masuk lebih baik. Jadi kelompok 2 ini. Jadi beda tadi ya. Tadi hubungannya retribusi, yang ini pelanggannya nggak nambah. Kemudian yang ke kelompok ketiga ini siapa nih? Anas nggak hadir ya. Dava tidak hadir juga. Oke, Muhammad Rafli. Hadir. Oh, Dava ada ya. Muhammad Rafli juga ada. Terus kemudian Neisa. Hadir Pak. Neisa ada. Amanda. Hadir Pak. Jadi Sagita. Hadir Pak. Hadir. Wahyuni. Hadir Pak. Oke, ya kelompok 3 agak lengkap nih kecuali Anas ya.
Sebuah TPS 3R di Kecamatan C telah beroperasi 5 tahun. Ini lebih lama lagi. Tingkat pelayanannya sudah 500 pelanggan. Banyak pihak yang terlibat untuk membantu, termasuk juga monitoring yang dilakukan oleh instansi terkait. Instansi terkait bisa Dinas Lingkungan Hidup setempatnya. Namun tantangan yang dihadapi oleh TPS 3R ini adalah jumlah residu. Sampah yang akan diangkut ke TPA itu sangat tinggi. Jadi persentase pengolahannya sangat rendah. Tim ini diminta untuk mengkaji apa sih penyebabnya, menyusun strategi untuk menurunkan residu yang dihasilkan. Sehingga residunya bukan 0, ya, tapi mungkin angkanya 10%, 15%, yang sekarang 75%. Jadi belum TPS 3R, tapi TPS dia. Hanya kumpul di situ terus kemudian diangkut menuju ke TPA. Supaya TPS 3R dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap pengolahan sampah daerah. Jadi ini adalah pemicu untuk kasus ketiga. Kasus yang keempat, ya, kasus keempat siapa nih? Rahmat Hernadi nih, ada enggak? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Lukman. Hadir, Pak. Oke, Siti Munawaroh. Hadir, Pak. Oke, Tata ada tadi kayaknya. Oke, Rifki Lutfianto. Hadir, Pak. Oke, Radita. Hadir, Pak. Temada. Hadir, Pak. Oke, jadi kasus yang keempat apa? Ini agak lengkap nih, yang keempat. Yang keempat adalah TPS 3R sudah beroperasi 10 tahun. Ya Allah, ini udah lama banget ya. Selama ini sampah yang masuk berasal dari kurang lebih 600 pelanggan dengan berbagai sampah yang masuk. Prosesnya kadang tidak maksimal ya, sehingga produk yang dihasilkan pun biasa saja dari segi kualitas. Agar mendapatkan produk layak jual, sampah anorganik lebih tinggi artinya ya. Tim ini diminta untuk menganalisis penyebabnya apa. Ya. Kenapa sampah yang masuk begitu besar tapi tidak bisa dikelola dengan baik. Dan strateginya apa? Supaya pengelola mendapatkan produk yang berhubungan nanti hubungannya dengan ekonomi dan produktivitas dari TPS 3R ini. Jadi masalahnya kecil, tapi kalau diurai bisa besar. Nah, terakhir kelompok 5. Kelompok 5 itu siapa? Kelompok 5 itu adalah, kelompok 5 Andika, tadi Andika sudah ada, Furkon. Nggak ada Furkon, oke. Bagas Hadi. Nggak ada juga. Fadilah. Hadir, Pak. Oke, Fadilah ada ya. Tarek, tadi ada Tarek. Ya. Haninda. Haninda. Di mana? Ada? Haninda ada nih ya. Wah, tinggal masak jangan-jangan nih. Disuruh belanja ke pasar. Siti Nurul. Saya, Pak. Hadir. Nah, ya, oke. Sudah pulang belanja. Haninda nanti dilihat udah pulang atau belum ya. Nah, pemicu yang kelima. Nah, pemicu yang kelima adalah apa nih? Lebih dari 60% sampah yang masuk dari 1.000 pelanggan TPS 3R Kecamatan Kecamatan E ya, adalah sampah organik. Ya, paling banyak sampah organik memang ya. Diolah sedemikian rupa menjadi kompos. Bisa mereka ngolah. Jadilah kompos. Namun TPS 3R ini merasa produksi kompos tersebut tidak mencukupi kebutuhan operasionalnya. Udah dijual, udah segala macam, tidak cukup nih operasionalnya. Nah, tim kalian diminta untuk mengurai masalah ini dan memberikan solusi supaya organiknya bisa dikelola dengan maksimal, tapi biaya operasionalnya juga bisa tertutupi, bahkan jauh lebih baik lagi. Nah, butuh nih solusi-solusi dari teman-teman semuanya. Nah, itu adalah 5 kelompok dengan studi kasusnya masing-masing. Langkah selanjutnya apa? Pertemuan ke depan adalah diskusi ya, seperti yang kita lakukan pada saat break room masing-masing.
Jadi usahakan minggu depan ya hadir tepat waktu, kualitas internetnya bagus ya. Dan karena apa? Minggu depan saya inginkan adalah semuanya on cam. Tidak